Saya pernah juga ada orang yang membela konvensional. Ketemu, bahas panjang lebar. Ujungnya apa katanya? Kita lebih baik minyak onta taruh label minyak babi ketimbang minyak babi labelnya minyak onta. Yang paling bagus labelnya minyak onta, isinya juga minyak onta. Hal yang kita inginkan labelnya syariah, isinya semuanya bersyariah. Acara malam ini dilatar belakangi oleh sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perbankan di Aceh, sehingga menjurus kepada revisi kanun LKS. Dan kanun LKS itu tidak cuma berbicara tentang perbankan, tapi juga non perbankan. Pertama, dalam kekisruhan ini, pertama diri saya dulu. Saya sering ditelepon oleh dari bermacam pihak, termasuk dari media, menelpon saya untuk meminta komentar tentang kisruh ini. Saya menjawab begini, kalau syariah saya tahu apa maksud dengan syariah, tetapi dalam persoalan LKS dan dunia perbankan syariah saya belum melakukan kajian. Apa itu LKS? Dari 67 pasal ya, dalam 12 bab itu saya tidak pernah melakukan kajian itu. Dan saya pun tidak tahu kepada kelompok ulama yang saya kenal yang pernah melakukan kajian itu. Maka dalam hal itu saya bersikap, saya baru bisa komentar setelah saya lakukan kajian secara menyeluruh. Tidak mau komentar. Tapi karena diminta terus, akhirnya terpaksa saya komentar juga. Tetapi ini hal yang sulit. Bagaimana sebijaksana mungkin mengomentari itu? Artinya mencoba saja ke ula mati ranting baik patah. Yang baik mana ula nak mati ranting patah. Ula nak mati dia juga biasa, mak ranting patah-patah. Korugo. Karena saya ingin katakan begini. BSI ini adalah konsep syariah, konsep nasional. Dalam perencanaan konsep nasional, kita berterima kasih timbul semangat untuk bersyariah secara nasional. Tetapi kalau sudah berbicara syariah, kita harus mulai dulu dari sebuah fondasi yang paling mendasar. Pertama, sepakat dulu kita bertuhan dulu. Bertuhan Allah dulu. Itu dasarnya. Yang kedua, sepakat ada neraka dan syurga. Yang ketiga, sepakat kita ujungnya mati. Tidak hidup semua. Ekonomi itu kebutuhan hidup. Tetapi jangan sampai dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhirat. Syariah itu sebuah konsep yang menjadikan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Itu sepakat dulu. Kalau itu sudah sepakat,
Nah, tambah kesepakatan lain. Apa kesepakatan lain? Untuk kesuksesan dunia dan akhirat itu kita butuh sebuah konsep hidup yang konsep itu menertibkan kehidupan dunia dan membuat kebahagiaan dan hasanah di akhirat. Maka ini tercantum dalam dua hadis Nabi. Pertama, Rasulullah mengingatkan kita, dunyaka la tadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu jadi malapetaka bagi akhirat. Itu satu. Pada satu hari ada sahabat yang ingin bertanya kepada Rasulullah tentang cara menanam di perkebunan. Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Itu jangan tanya ke saya. Itu butuh skill, butuh belajar. Tidak mesti ada rasul, kamu sudah tahu. Tetapi dalam kehidupanmu, itu persoalan duniamu, jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Dalam penerapan syariat di Aceh, kalau berbicara LKS, saya sendiri tidak mau cepat-cepat komentar. Jangan komentar sesuatu yang nggak tahu. Kisruh sana, kisruh sini. Vonis sana, vonis sini. Jangan memvonis sebelum melakukan klarifikasi dan kajian. Itu tidak bijaksana. Maka dalam hal itu, saya pernah juga ada orang yang membela konvensional. Ketemu, bahas panjang lebar. Ujungnya apa katanya? Kita lebih baik minyak onta taruh label minyak babi ketimbang minyak babi labelnya minyak onta. Yang paling bagus labelnya minyak onta, isinya juga minyak onta. Hal yang kita inginkan, labelnya syariah, isinya semuanya bersyariah. Tetapi yang harus kita ketahui, persoalan syariah di Aceh bukan cuma persoalan perbankan, bukan cuma persoalan dinas syariah. Persoalan syariah di Aceh, dia ada persoalan mulai dari regulasi, kemudian penerapannya dan pelayanannya, dan efek-efeknya. Ini semuanya harus dipenuhi oleh nilai syariah. Dalam sebuah forum waktu beberapa bulan yang lalu, saya diajak oleh gubernur duduk dengan semua kepala daerah kabupaten wali kota. Bahwa di saat Aceh komit dengan syariah, kita harus tahu dulu bagaimana pola dan strategi membangun konsep syariah di Aceh. Kita ada masalah. Pertama, syariah di tataran pemerintahan dan bernegara itu harus tergabung antara pemegang otoritas dan pemegang kewenangan. Syariah, pemegang otoritasnya ulama, tapi kewenangan yang ada di pemerintahan belum tentu ulama. Kemudian setiap kebijakan-kebijakan itu, pernahkah hasil dari kolaborasi dua ini? Khususnya Aceh, anatomi orang Aceh dalam beragama itu punya
artinya agama secara kultural. Orang Aceh dia nyata guna agama, dia tanya madengku. Anak kita yang Madinah cari air. Pengusaha yang ingin usahanya halal, konsultasinya kepada para ulama yang ada di dekatnya. Mereka tidak pernah percaya kalau bukan gurunya yang mengatakan. Kita melihat secara kultural, guru-guru masyarakat Aceh, para ulama itu dia punya mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila penerapan syariah sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat Aceh, ini pasti berjalan. Itu lahan yang subur. Itu yang lahannya cocok. Tapi kalau antara kebijakan dengan sosial kultur masyarakat Aceh tidak sesuai, itu bagaikan tidak cocok antara lahan dengan bibi. Bak bungong di beras tagi subur, tapi bena pula kena landing. Langsung dah ya. Di sana dingin, di sini panas. Tidak bisa subur dia. Maka ini jadi masalah. Akhirnya ini bagaimana? Nanti itu tidak lurus, kita sudah kisruh. Ini yang jadi masalah. Ini orang-orang PA di Aceh, termasuk Bang Ponyaya itu sering duduk dengan saya. Dia orang paling komit dengan syariah kalau kita bilang ke sana. Cuma kenapa jadi begini? Rupanya supaya kita jangan salah mempersepsi dia, begitulah cara politisi melakukan bargaining. Supaya BSI menyempurnakan dirinya, benar-benar bersyariah, maka dihantam dulu keluar sana kalau begitu. Tapi itu BSI harus tahu apa maksud beliau. Bersyariahlah sesuai dengan sosial dan kultur orang Aceh. Yang menang gua dia. Saya pernah duduk dengan orang BSI juga. Datang Pak Presiden bilang kucurkan KUR. Berapa triliun? 3 triliun. Nah itu orang ini kapok, budgetnya di mana ini? Orang ini kan perlu juga pelaku BSI di Aceh itu punya bargaining ke pusat supaya mereka harus dikasih budget lebih sempurna supaya jangan kolab di sini di Aceh nanti ini lagi diserang. Maka kita jangan berkonflik dulu antara sesama. Lebih baik panggil menyolong lemah jom pun kena lainnya bukan kesalahan pegah. Kan aku pegah panjang ikor. Lai kokoh lah. Memang bahaya pak kokoh ya. Ilung nak pengalaman. Tapi anak pupunya anak ekis selalu pegah. Pengalaman benar bahaya tak kok. Kamu nak kejadian je men. Partai Hidayah Mudi tu. Ini droron yang nak versi ngelungkin kepu kejadiannya. Abun sama lah. Ini dah pernah bahasa Aceh bagi jumpa kau. Kubah bawa panah tak bawa. Kena jak bak almarhum Abu Lung Iya. Abu Usman Bauti. Kubah dia dalam bilik. Watenya macam kau mandiri. Enggak? Linyan na supir ulung Palembang. Supir di santri tapi asal Palembang. Pagi-pagi kata Abu pergi Abu balik ke Madui. Necok bawa panah dia. Nepik lah motor. Tengok tajak ke dia. Bandar Aceh Abu Lung iya.
Berbeda Puan Mat Dewi gajak bawa panah, tega bawa panah tikan lah. Arti yang bau ujung gede tinggal upunggung kan le. Rupa ji kai pajuh punggung panah. Le udah julu peganan ni macam psycho. Lumbuh junan tho benduri tu. Mae juga kun. Dah kuliah punya pandai si mae pejuh. Dudai benda awak nyo cepu lewat nyo punggung panah kai pejuh. Dudah berat ti mae kai pejuh punggung ke. Hana kai bawa panah. Bahkan lepas hayat je. Bak jika bawa panah tinggal punggung. Ya ada ni. Ambil. Ni pegah punggung bawa panah. Lah hayat buat ada baik cu am tak anai kedit. Enak tagai nyok ikoh bawa panah. Nyok kerja cara-cara orang yang tak kerja. Maka dalam Quran juga idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Apabila ada berita-berita orang yang tak jelas, tak menyeluruh, maka kita klarifikasi tabayyun itu perintah Al-Quran. Kenapa? Jangan sampai ada yang disesali. Musuh-musuh kita, orang yang tidak menyenangi kemajuan Aceh, itu sangat senang kita berkonflik sama sendiri. Maka mari bijaksana. Pakai kejelung pegah menang. Karena lu sering lu duduk DPR. Urangnya pulang urangnya kaji ke DPR. Kalau ilmu tumpah delat Allah. Mana mungkin? Ya kan? Masalah mereka itulah cara mereka melakukan negosiasi mungkin. Tapi yang jelas kita jangan bermusuhan. Karena banyak hal kita butuhkan juga mereka. Di sisi lain kita butuh kebersamaan. Pulangnya tun politik. Ya, wang. Yang tun politik dulang suara jual ke tempatan. Ya kan? Yang cok juga tempatan kena cok juga tempatan gede. Pokoknya dirinya ahli. Cuma kita yang penting kita sepakat dulu bahawa syariat dengan isinya benar-benar sesuai dengan syariat itu dunia akhirat kita. Kita berjuang untuk itu. Maka di sini kita juga agak berharap, tolong siapapun advokasi BSI itu lebih bersyariah ke depan. Artinya memenuhi nilai syariah di dalam regulasinya, memenuhi nilai syariah di dalam penerapannya dan juga di dalam pelayanannya. Karena nyorong tu yang duduk hino hana mu pom mendum potrai lebengnya dia nak hidup pun cok pe matem sekarang. Ya lagi hidup pun dah urusan lain mu hidup pun dah. Berapa jenis transaksi di sana? Apa semua sudah bersyariah? Ya kan? Kena leput menyona yang hana syariah, ibu lebih syariah. Di dalam na yang hana syariah, wate tanah bela membela tak hana syariah. Ni kata dah ni. Bak tabi buite pajuh ni asal. Rencana bimpu ide dia. Duduk ai pajuh lihat saya dia. Bukan cuma di perbankan, di non perbankan juga. Ini kita ada pertambangan misalnya. Bagaimana regulasi keuangannya? Di sebuah pertambangan di situ ada zakat tambang. Di situ terjadi transaksi jual beli, ada zakat tijarah. Bagaimana itu menerapkan? Kalau itu terjadi, makmur Aceh ekonomi. Yang hana satu PKM syariah, ya kan?
Kena lembut terjadilah nasib seperti nasib Aceh Utara ini. Ini kita di kawasan gas, minyak dan gas ini. Tapi kenapa Aceh Utara terpuruk? Orang Aceh hana kata, oh, mana aju atas ganyang gejuk je ke gau cok fi yang BO. Ya kan? Betul ya. Aku kena. Ide gitu oh, bak bawah ke ber gitu oh pemama. Bak menyak kan oleh. Lembut kita tahu di gaya. Enggak di sana bersyariah, ke sana enggak tahu syariah. Ya kan? Ini ada orang dan sibuk konvensional mau masuk. Saya nggak percaya kalau mau masuk untuk kesengat itu sekarang. Saya lakukan panggil pertama duduk dengan orang dari perpajakan. Saya lihat sumber-sumber ekonomi di Aceh. Ya. Hanam buat kena konvensional yutra. Poi tambah modal lo, peng urang tak. Ya kan? Ada budget nasional sudah di BSI. Itu yang paling banyak dari budget anggaran dari nasional. Yang APBA kami Aceh. Ubu ya teman yang na urung muka mulai rumpuan. Ya kan? Misalnya ada tambang, saya tanya, tambang MIFA itu dia dengan siapa? Dengan BSM. Maka saya bertanya, mereka masuk ini untuk apa? Pasti ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Lakukan saja. Saya, orang Aceh, tidak tahu dengan anatomi tubuhnya sendiri. Tapi orang lain lebih tahu anatomi tubuh kita. Sehingga kita menjadi orang yang direncanakan orang, bukan perencana bagi diri sendiri. Kena lebutnya udik dia preman, tak punya perencanaan. Maka ini perkuat perencanaan Aceh ke depan. Ini titipkan pada politisi, titipkan pada eksekutif. Juga ulama juga harus hadir ke sana supaya terjadi kolaborasi. Bagaimana generasi Aceh ke depan menjadi generasi yang kuat. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi baik rencana kau Aceh pakai kadang pakai dia. Mangat dah kita nyokan orang Aceh menyupakan perang dia meju. Mesti hanap kafe bekrara pula. Hage orang hawa memban hana bola pim dia. Pokok ni guna sipak bola. Maka orang Aceh dengan perang hai tasik pitalu je mah. Cuma ngai penguk kakak ni. Maka dosa pesalah urus semangat. Urus semangat pun dah pesalah. Sik kabut roh dah ada pesalah itu semangat lagi. Jangan benguk dah. Ya kan? Itu kan. Itu aja. Maka hal itulah dalam persoalan konsep syariah sekarang. Ini persoalannya pemegang otoritas syariat tidak terlibat secara memadai di dalam kebijakan-kebijakan Aceh. Mau disalahkan siapa? Saya tidak mau salahkan siapa-siapa. Pakan kejadian terjadi kolaborasi. Kitanya karena pemikiran pun dan pegat nanggro Aceh regulasi syariah. Duduk tak pegah tungku hana urusan dengan pemerintahan politik. Baik nak kenan dengku. Mangki bandar nak syariah. Ya kan? Kena lebut syariatnya hana ada urung mekatnya pandai syariat di. Konsep syariat dia ada Mekah, baik-baik kita mau nuraka gara-gara gemkak ya. Cuman hanam tu lehinan. Ku ke toko konvensional. Toko bersyariat. Nam telik.
Hana kan? Rumah tangga ada aturan syariat. Ada aturan etika rumah tangga dalam Islam. Sekarang mau periksa mana rumah tangga yang bersyariat dengan rumah tangga konvensional. Ini rumah tangga yo hanya mumpung syariat je rumah tangga. Berarti rumah tangga konvensional. Ya kan? Mansab pun syariat rumah tangga ya. Harus urun yang mengerti kaedah-kaedah syariat di dalam berumah tangga. Urangnya kan asai tu minta ampun, itu mana berkahwin aja. Ni awaknya kan jadi dalam mana kau main kat dia ni. Ni yang putus asa. Ya kan? Ini jadi masalah di Aceh. Maka di dalam penerapan syariah di Aceh kita jangan berbicara di ujungnya, harus berbicara di fondasi-fondasinya. Saya tidak pernah dengar ada kajian di saat komit dengan syariah di Aceh, kajian mana yang menjadi pilar-pilar syariah di Aceh. Salah satunya bagaimana kalau pembinaan syariah itu fungsikan dunia pendidikan, fungsikan itu sehingga benar-benar konsep syariah mereka berkarakter, mereka beriman, mereka juga cerdas secara intelektual. Kalau kita kaji semua aspek masih masalah, bukan cuma di perbankan. Ini yang perlu kita kaji secara menyeluruh. Ini yang perlu sebuah perhatian. Saya turun ke politik karena keprihatinan ini, bukan karena awal kejabatan. Kerja nak lalu mati hana menang bila hana terterakhir. Saya ingin menawarkan sebuah konsep dan pemikiran yang benar untuk masa depan anak-anak kita. Isi bumi Aceh yang luar biasa. Bagaimana menjadi bermanfaat. Kita selalu menjaga keseimbangan antara negara kesatuan dan kekhususan Aceh itu. Jaga keseimbangan. Jaga keharmonisan, tapi jangan ada yang saling menzalimi. Itu saja. Maka dalam hal ini, kesimpulan dari apa yang saya katakan, kita sepakat semua dengan konsep syariah. Untuk di semua lini, termasuk LKS. Tetapi kita tidak pernah sepakat kalau hanya semacam label tanpa ada penyempurnaan dan perbaikan. Maka untuk memastikan itu butuh kajian, butuh keterlibatan semua unsur. Semoga kekisruhan ini menjadi solusi terbaik untuk masa depan kita. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.